tentang Aswaja di era transformasi global, yang dimana transformasi global merujuk pada pergeseran yang signifikan dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di seluruh dunia, yang dimulai pada akhir Perang Dunia Kedua hingga saat ini. Transformasi ini telah mempengaruhi berbagai asosiasi dan organisasi, baik yang ada sebelumnya maupun yang baru dibentuk, dan telah mengarah pada munculnya berbagai aliran dan faksi di dalam mereka. Asosiasi dan organisasi yang telah terpengaruh oleh transformasi global termasuk organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional, serta organisasi non-pemerintah. Beberapa organisasi ini telah mengalami pergeseran signifikan dalam tujuan, struktur, dan fokus mereka sebagai respon terhadap perubahan global, sementara yang lain telah menghadapi tantangan dan kritik baru. Salah satu contoh dari aliran baru yang muncul di era transformasi global adalah gerakan hak sipil yang telah menjadi lebih global dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak individu, dan gerakan ini telah mengorganisir protes, kampanye, dan inisiatif lainnya untuk menarik perhatian pada masalah seperti diskriminasi, ketidaksetaraan gender, dan perlakuan buruk terhadap anak. Aliran-aliran yang muncul dalam era transformasi global adalah gerakan lingkungan yang telah menjadi lebih global dan aktif dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Gerakan ini telah mengorganisir protes, kampanye, dan inisiatif lainnya untuk menarik perhatian pada masalah seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Taifatul Jana akan menjelaskan tentang radikalisme. Islam radikal secara umum dianggap sebagai ancaman. Jalan kekerasan aktual atau kekerasan simbolik menjadikan kehadiran Islam radikal sebagai teror mental yang mencekam bagi kelompok Islam lain. Karakter yang melekat pada kelompok Islam radikal adalah meyakini bahwa pemahaman keagamaan yang diusung merupakan kebenaran mutlak. Implikasi dari keyakinan semacam ini adalah tidak adanya ruang dialog konstruktif untuk mendiskusikan berbagai persoalan dalam kehidupan. Islam radikal tidak mau menerima adanya dari keluar kelompok mereka, maksudnya tidak mau menerima kebenaran dari kelompok luar. Apabila ada sekelompok yang tidak bisa menerima, mereka akan menggunakan berbagai cara agar bisa diterima. Mereka akan menggunakan berbagai cara, dan tidak juga mereka menggunakan istilah yang menyesatkan untuk menuduh kelompok lain. Hal ini bermakna Islam radikal mengesahkan penggunaan jalan apapun, termasuk jalan kekerasan terhadap mereka yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madanial Faiza akan menjelaskan mengenai liberalisme. Pandangan atau paham politik yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks sosial dan politik, liberalisme menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu, kebebasan berekspresi, dan keterlibatan minimal pemerintah dalam urusan pribadi. Prinsip-prinsip utama dalam liberalisme termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, perlindungan hak-hak minoritas, keadilan sosial, serta perlindungan hak-hak individu dari campur tangan pemerintah yang berlebihan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rudirmawan akan menjelaskan deradikalisme dan deliberalisme dalam perspektif Aswaja. Deradikalisme dalam perspektif Aswaja. Dalam menghadapi radikalisme, Aswaja mungkin menekan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran tradisional
dan nilai-nilai keagamaan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan ajaran Aswaja. Yang kedua, meliberalisasi dalam perspektif Aswaja. Dalam hal meliberalisasi, Aswaja mungkin menekan pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional dan spiritual Jawa dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Kesimpulan, semakin banyak berkembangnya gerakan Islam radikalisme dan paham liberalisme menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kaya dengan keanekaragaman. Karena itu, perlu adanya upaya meluruskan pemahaman Islam moderat secara historis hingga periode terbaru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.